Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namaku Yeni Triwahyuni. Aku adalah alumnus dari Universitas Gadjah Mada. Saat ini aku berprofesi sebagai guru. Aku adalah salah seorang guru di SDIT 1 Darussalam. Aku menyukai profesi ini karena ketika bertemu dengan anak-anak, aku merasa mereka memberikan energi positif untukku. Hampir separuh hariku kuhabiskan di sekolah, dari pagi sampai sore hari. Dengan berbekal izin dan ridho dari suami, setiap hari aku berangkat ke sekolah. Jarak rumah dengan sekolah tidak jauh. Tidak sampai 5 menit, aku sudah tiba di sekolah. Tiba di sekolah, biasanya ada anak-anak yang menyambut kedatanganku. Tapi itu dulu, sebelum pandemi datang. Awalnya aku pikir, virus ini tidak akan sampai ke Sangatta. Namun ternyata, virus ini telah sampai melanda ke seluruh dunia. Pandemi ini menyebabkan ruang kelas menjadi kosong. Tidak ada lagi suara tawa dan juga anak-anak yang berlarian di setiap sudut sekolah. Tapi pendidikan harus tetap berjalan. Pembelajaran jarak jauh yang digaungkan oleh pemerintah membuat perubahan bagi semua elemen pendidikan dan membawa warna baru dalam pendidikan di Indonesia. Kemajuan teknologi menyebabkan guru dan murid masih dapat berjumpa, walau melalui ruangan yang berbeda. Walau hanya saling menatap melalui layar. Setahun sudah berlalu, anak-anak mulai jenuh dengan pembelajaran jarak jauh. Yang ada dalam pikiran mereka, guru hanya memberikan tugas, dan tugas. Aku pun merasakan hal yang sama. Aku mulai jenuh. Aku introspeksi diriku, mencari cara agar pembelajaranku lebih menarik daripada sebelumnya. Rasanya ingin pandemi ini segera berakhir dan aku bisa berjumpa lagi dengan murid-muridku. Sampai akhirnya sekolah memfasilitasi kami untuk menggunakan aplikasi Zoom dalam pembelajaran. Anak-anak pun menjadi lebih bersemangat. Mereka menantikan saat Zoom bersama dengan guru mereka. Hal ini menyadarkanku bahwa aku harus menciptakan ide-ide kreatif agar dapat menarik kembali semangat anak-anak dalam belajar. Namun, keterbatasan kemampuan IT-ku menghalangi kreativitasku. Alhamdulillah, di tengah kegalauanku, sekolah mengutusku untuk mengikuti sebuah pelatihan IT. Bak gayung bersambut, maka aku mengikuti pelatihan itu dengan sungguh-sungguh. Ada beberapa aplikasi baru yang dikenalkan padaku saat itu. Di antaranya adalah Canva dan FreePDF. Aku pun mulai berinovasi, menggabungkan Canva dengan KineMaster. Sebisa mungkin aku mengkondisikan pembelajaranku seperti saat tatap muka. Langkah-langkah pembelajaran kususun seperti biasa. Mulai dari pembuatan RPP, menyiapkan materi, dan kemudian menuangkannya ke dalam video pembelajaran. Dalam pembuatan video pembelajaran, aku langsung mengaplikasikan ilmu yang kudapatkan dari pelatihan, yaitu menggabungkan antara Canva dengan KineMaster. Hasilnya adalah video yang lebih interaktif dan menarik. Kadang-kala aku merasa pembelajaran secara online lebih berat daripada pembelajaran tatap muka. Namun di sini aku belajar
bagaimana akhirnya aku harus dapat memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Apabila ada materi yang harus diperagakan, maka aku akan membuat video peraganya. Harapannya, dengan melihat anak-anak dapat memahami. Membuat video bukan hal yang mudah, namun harus berjuang, ekstra sabar, dan penuh percaya diri. Ada kalanya, mau tidak mau aku harus menjadi artis, atau harus dapat melampaui konten kreator yang disukai oleh anak-anak. Bahkan kamar tidur harus rela aku sulap menjadi ruang rekaman. Dalam pembelajaran, aku lebih suka menggunakan aplikasi Zoom, karena menurutku aplikasi ini lebih banyak fitur-fitur yang menarik. Selain itu, aku dapat membagi siswa ke dalam beberapa ruang, sehingga mereka dapat berdiskusi dalam ruang tersebut. Dalam breakout room, aku dapat memantau kondisi siswa yang sedang berdiskusi dan dapat mendorong siswa yang masih pasif agar dapat aktif dalam diskusi. Penggunaan aplikasi Zoom sangat tepat bagi pembelajaran yang menggunakan model Active Deep Learning. Biasanya aku menyiapkan soal kuisis, dan kuisis ini lebih seru dimainkan pada saat live Zoom. Kuisis juga menguntungkan guru, karena di sana ada banyak ragam variasi soal, sehingga kita mempunyai banyak pustaka untuk membuat soal-soal latihan. Selain itu, aku juga membuat e-book atau buku elektronik. Menurutku, buku elektronik ini cocok di masa sekarang, di mana di zaman digitalisasi, orang-orang lebih menyukai buku elektronik. Karena buku elektronik mudah dibawa, tidak berat, kemudian mudah diakses, dan juga bagi lingkungan, buku elektronik sangat berguna karena dapat mengurangi penggunaan kertas. Anak-anak juga lebih menyukai karena mereka dengan mudah mengakses, kemudian melihat materi dengan sekali usap. Kelebihan lainnya yaitu kita dapat mengaitkan link YouTube ataupun link video pembelajaran kita. Dan juga kita bisa menambahkan soal-soal kuis pada e-book. Sebenarnya masih banyak aplikasi lain yang dapat kita gunakan dalam model pembelajaran kita. Namun tentunya setiap aplikasi pasti ada kelebihan dan juga ada kekurangannya. Tidak ada salahnya kita mencoba berbagai aplikasi sehingga kita bisa menemukan mana aplikasi yang benar-benar cocok dan sesuai dengan kebutuhan kita. Namun sejatinya mesin tidak dapat menggantikan peran seorang guru, karena mesin tidak dapat membedakan yang baik dan yang buruk. Bahkan mesin juga tidak mempunyai unsur rasa dan karsa. Demikian pengalamanku menggunakan beberapa aplikasi dan mengkolaborasi beberapa aplikasi. Semoga ada hal-hal baik yang dapat diambil dari pengalamanku. Selamat Hari Guru Nasional 2021. Bergerak dengan hati, pulihkan pendidikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang.
soleh dan soleha. Ustazah sapa dulu Assalamualaikum anak soleh dan soleha. Boleh dijawab salamnya Ustazah? Alhamdulillah, terima kasih. Anak-anak, kalian tahu tidak Ustazah lagi di mana? Yo. Apa? Benar sekali, Ustazah lagi kemah di alam terbuka. Ustazah sedang menikmati indahnya kota Sangatta kita ini. Tapi kadang-kadang ketika berkemah, Ustazahnya agak bingung menentukan arah mana kiblat kita. Kira-kira Ustazah harus pakai apa ya supaya bisa menemukan arah kiblat yang benar? Apa? Bener banget anak soleh-solehah, kita bisa menggunakan kompas seperti ini. Ya, kompas dia akan selalu menuju ke arah utara, sehingga kita bisa mengetahui mana arah kiblat dengan benar. Oke, anak soleh dan solehah, tadi ada yang tahu kalau kita tidak tahu arah, sedang kita berada di tempat terbuka, maka kita bisa menggunakan kompas. Ya, namun sebenarnya ada benda apa ya di dalam kompas yang selalu menunjuk arah utara dan selatan? Ada yang tahu tidak? Apa? Benar sekali. Wah, ada yang tahu. Di dalam kompas ada sebuah benda yang selalu menunjuk arah utara dan selatan. Namanya adalah magnet. Nah, hari ini kita akan mempelajari mengenai magnet. Kalian mau? Oke deh, kalau kalian mau, Ustazah terbang dulu kembali ke kelas kita. Sebentar ya. Hop. Tada! Ustazah sudah sampai di kelas kita. Baik, seperti janji Ustazah, hari ini kita akan mempelajari mengenai magnet. Tapi sebelum belajar, ayo kita berdoa terlebih dahulu. Yuk berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Baik, semoga dengan berdoa Allah senantiasa memudahkan kita untuk belajar. Amin ya rabbal alamin. Oke anak-anakku, sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran, kalian harus tahu apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Baik, berikut ini adalah tujuan pembelajaran pada hari ini. KD 3.5 mengidentifikasi sifat-sifat magnet dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran: setelah menonton video pembelajaran, peserta didik mampu menjelaskan sifat-sifat magnet secara tepat. Sejarah penemuan magnet dimulai dari 2000 tahun yang lalu oleh orang Yunani yang hidup di daerah yang bernama Magnesia. Di sana ditemukan ada batu yang istimewa. Kenapa istimewa? Karena dia bisa menarik benda lain yang terbuat dari logam. Penemuan itu kemudian berkembang seperti sekarang kita dapat mengenal magnet. Sebenarnya magnet ada dua, yaitu magnet alam dan magnet buatan. Magnet alam memang terbentuk dari alam, sedangkan magnet buatan adalah manusia yang membuat menjadi memiliki sifat magnet. Bentuk magnet bermacam-macam. Ada magnet yang berbentuk batang, silinder, jarum, ladam, dan lingkaran. Sifat magnet. Sifat-sifat magnet sebagai berikut. Yang pertama, magnet itu mempunyai daya tarik. Magnet dapat menarik benda-benda lain yang mengandung logam seperti besi, baja, maupun nikel. Yang kedua, daya tarik magnet masih dapat menembus benda-benda yang tipis seperti plastik, kaca, kayu, maupun kertas. Dan yang ketiga, magnet mempunyai kutub. Kutub magnet, ada dua kutub pada magnet, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Seperti pada magnetku saja. Ada kutub yang berwarna merah, ini adalah kutub
kutub utara dan biasanya dilambangkan dengan huruf N. Sedangkan yang berwarna biru adalah kutub selatan. Dan di sini ada tulisannya S. Jangan lupa ya, magnet punya dua kutub, yaitu kutub utara dan juga kutub selatan. Lalu apa yang terjadi ketika kita mendekatkan dua buah magnet? Apabila kita mendekatkan dua buah magnet dengan kutub yang senama, maka akan terjadi tolak-menolak. Sedangkan apabila kita mendekatkan dua magnet dengan kutub yang tidak senama, maka yang terjadi adalah saling tarik-menarik. Jika ada dua magnet dengan kutub yang senama kita dekatkan, maka kedua magnet akan saling tolak-menolak. Sedangkan apabila kita dekatkan dengan kutub yang tidak senama, maka kedua magnet akan saling tarik-menarik. Nah, sekarang kita akan belajar tentang medan magnet. Medan magnet adalah daerah di sekitar magnet yang masih memiliki sifat magnet. Medan magnet memang tidak bisa dilihat, tapi medan magnet bisa digambarkan. Besarnya medan magnet ditentukan oleh besarnya kekuatan dari magnet itu sendiri. Begini ilustrasinya. Kita dapat melihat medan magnet dengan percobaan berikut. Siapkan pasir besi dan sebuah magnet batang. Langkah pertama yaitu letakkan magnet batang di bawah selembar kertas yang berwarna putih. Kemudian taburi dengan pasir besi di bagian atasnya. Usap pasir besi perlahan. Maka kita dapat melihat bahwa medan magnet keluar dari kutub utara menuju ke kutub selatan. Banyaknya pasir besi yang mengumpul pada ujung magnet menandakan bahwa kekuatan magnet yang terbesar berada pada ujung kutubnya. Ada dua golongan benda berdasarkan kemampuannya ditarik oleh magnet. Yang pertama adalah benda magnetis, yaitu benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet. Misalnya gunting, pisau, cutter, mur, sekrup, paku, dan lain sebagainya. Sedangkan benda non-magnetis adalah benda-benda yang tidak bisa ditarik oleh magnet. Contohnya benda-benda yang terbuat dari kayu, ada kotak pensil, terbuat dari kaca, misalnya gelas, atau kertas, dan sebagainya. Ada dua golongan benda berdasarkan kemampuannya ditarik oleh magnet. Yang pertama adalah benda magnetis, yaitu benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet. Misalnya gunting, pisau, cutter, mur, sekrup, paku, dan lain sebagainya. Sedangkan benda non-magnetis adalah benda-benda yang tidak bisa ditarik oleh magnet. Contohnya benda-benda yang terbuat dari kayu, ada kotak pensil, terbuat dari kaca, misalnya gelas, atau kertas, dan sebagainya. Tadi di awal sudah Ustazah jelaskan bahwa magnet itu ada dua, yaitu magnet yang berasal dari alam dan magnet yang buatan atau dibuat oleh manusia. Ada 3 cara untuk membuat magnet. Yang pertama adalah dengan cara menggosok dengan magnet lain. Yang kedua adalah dengan cara induksi atau mendekatkan dengan magnet. Dan yang ketiga adalah dengan cara elektromagnetik atau dengan cara mengaliri dengan arus listrik. Begini simulasinya, perhatikan baik-baik ya. Cara yang pertama adalah menggosok dengan magnet searah. Perhatikan pada percobaan, menggosoknya harus satu arah ya.
Cara yang kedua adalah dengan cara elektromagnet atau mengaliri dengan arus listrik. Paku harus diberi kumparan kawat. Semakin banyak kumparan kawat, maka semakin baik atau semakin besar kekuatan magnetnya. Dan yang terakhir adalah dengan cara induksi atau mendekatkan dengan magnet. Dan yang terakhir adalah bagaimana cara menghilangkan sifat magnet. Caranya bisa dengan cara dipukul-pukul dengan benda yang keras, kemudian dibanting-banting, kemudian dibakar, dan terakhir adalah dengan cara dialiri oleh arus listrik bolak-balik. Manfaat magnet. Manfaat magnet yang pertama sebagai penutup kotak pensil, penutup pintu kulkas, kompas, mengangkat benda-benda yang besar seperti mobil yang sudah tidak terpakai, ada pada speaker dan dinamo sepeda. Nah, sekarang Ustazah punya lagu yang berjudul Magnet. Nadanya menggunakan nada Twinkle Twinkle Little Star. Yuk kita nyanyi bersama. Magnet di alam, macam-macam bentuknya, jarum, batang, lingkaran, silinder juga ladam. Magnet punya dua kutub, utara dan selatan. Baik, kita tadi sudah bernyanyi bersama. Gimana perasaannya? Lebih senang kan ya? Oke, sekarang sebelum kita tutup, mari kita mengambil hikmah. Pelajaran apa yang kita ambil dari penemuan atau pemanfaatan magnet dalam kehidupan? Hikmah yang bisa kita dapat dalam kehidupan duniawi, yaitu kompas sebagai salah satu alat yang menggunakan magnet adalah dengan menggunakan kompas kita bisa mengetahui mana arah kiblat dengan tepat. Dan yang kedua juga bisa membantu para tim SAR ketika mereka sedang melakukan evakuasi. Sedangkan untuk hikmah ukhrawi, kita bisa meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah. Karena Allah telah menciptakan bumi sebagai medan magnet, sehingga membentuk atmosfer yang melindungi bumi dari pancaran radiasi di luar angin. Oke, materi magnet hari ini sudah selesai. Nah, kalian bisa mencoba kuisis untuk melihat seberapa jauh pemahaman kalian tentang materi hari ini. Dan juga jangan lupa ada e-book di dalam classroom kalian. Di sana ada materi hari ini dan juga kalian bisa melihatnya kembali. Dan ada latihan soalnya loh, boleh dikerjakan ya. Silahkan kembali dipelajari pelajaran hari ini. Sama-sama kita akhiri dengan mengucap hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa pekan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Sampai jumpa.